Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Proyek Mata Kuliah Pengantar Hubungan Internasional. Kali ini kami akan mengangkat tentang konflik antara Israel dan Palestina. Sebelum itu, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Dewi Maharani. Saya Natasha Fitri. Nama saya Flavia Sungkar. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya Dewi Puspa Maharani sebagai moderator sekaligus pemateri pada kali ini akan menjelaskan sedikit tentang konflik. Dalam pola perilaku hubungan internasional terdapat 3 pola, diantaranya adalah kerjasama, kompetisi, dan juga konflik. Konflik sendiri menurut Wisbaker merupakan proses sosial di mana manusia atau sekelompok orang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman dan juga kekerasan. Dalam hubungan internasional, menurut K.J. Holsti dalam bukunya yang berjudul International Politik, konflik pada umumnya disebabkan oleh pertentangan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya perluasan atau pertahanan wilayah teritorial, keamanan, semangat persekutuan, hingga penggulingan pemerintahan negara lain yang tidak bersahabat. Dalam rangka usaha mempertahankan dan mencapai tujuan tersebut, tuntutan, tindakan, atau keduanya berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan dari negara lain. Kelompok kami akan membahas tentang konflik antara Israel dan Palestina. Pertama-tama, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit mengenai kelahiran negara Israel. Saya akan mempersilakan kepada rekan saya Nuraini untuk menceritakan sedikit mengenai sejarah lahirnya negara Israel. Kepada Nuraini, saya persilakan. Pada awal abad Masehi, Romawi menduduki wilayah Yudea. Pada masa yang sama, bangsa Yahudi melakukan pemberontakan sebanyak 3 kali, yaitu pada peristiwa Great Revolt, Kitos War, dan Bar Kokhba, namun berakhir dengan kegagalan. Bagi bangsa Romawi, Yahudi dianggap sebagai bangsa yang tidak patuh dan sering melakukan memberontak. Akibatnya mereka diusir oleh Kekaisaran Romawi dari wilayah Yudea dan sekitarnya ke daerah asing. Masa ini dikenal dengan diaspora. Berdasarkan kepercayaan bangsa Yahudi, Mesias atau Sang Juru Selamat akan mempersatukan mereka kembali di Yerusalem. Namun hal ini mendapat pertentangan dari beberapa ajaran filosofi yang berkembang pesat di Eropa dan ditandai dengan 3 peristiwa penting, yaitu Abad Pencerahan, Revolusi Perancis, dan Perang Napoleon. Hal ini mengakibatkan kaum Yahudi dipaksa untuk melupakan ajaran mereka. Di wilayah Eropa, pasca terjadinya pengusiran, bangsa Yahudi dipaksa untuk tinggal di daerah yang kumuh dan dilarang berpergian sesuka hati, bahkan tidak boleh mendapatkan pendidikan, sehingga beberapa orang Yahudi yang tidak dapat berbahasa lokal seringkali menjadi target pembantaian. Pada tahun 1880, mereka melakukan imigrasi besar-besaran ke wilayah Palestina. Pada tahun 1891, seorang jurnalis keturunan Yahudi bernama Theodor Herzl ditugaskan untuk meliput peristiwa politik di Perancis yang mengenai berbagai serangan terhadap bangsa Yahudi di Perancis. Ia lalu menuliskan solusi atas masalah orang Yahudi. Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina adalah dengan mendapat dukungan dari negara besar di Eropa dan mendapat perjanjian resmi. Meski ideologi ini bertentangan dengan ajaran Judaisme, karena ajaran Judaisme mengajarkan kepada pengikutnya untuk menunggu Sang Juru Selamat untuk mempersatukan atau menyatukan mereka di tanah Yerusalem. Ide tentang pembentukannya negara Yahudi menurut Herzl bukanlah utopia. Baginya tanah yang dijanjikan dalam kitab Yahudi terlalu lama ditunggu dan harus diusahakan. Herzl merasa bahwa bangsa Yahudi tidak bisa menunggu terlalu lama. Lebih lanjut, Herzl mengatakan bahwa kaum Yahudi harus mengambil alih takdir mereka dan segera membentuk negara di tanah Palestina. Namun, Herzl ideologi inilah kemudian yang dinamakan Zionisme. Barulah setelahnya Herzl memulai ideologinya. Pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 1897, Herzl mulai menggalang dukungan tokoh-tokoh besar Yahudi untuk menyelenggarakan Kongres Yahudi pertama, yang berhasil diselenggarakan di kota Basel, Swiss. Kongres ini dihadiri oleh 200 delegasi Yahudi dari beberapa negara Eropa serta Amerika Serikat. Kongres ini juga melahirkan organisasi Zionis Sedunia.
Awal Herzl mulai mendekat dengan petinggi Jerman yang dekat dengan Kekaisaran Ottoman. Kemudian setelah mendapat dukungan dari petinggi Jerman, barulah Herzl bergegas ke Kekaisaran Ottoman untuk meminta sepetak tanah bagi bangsa Yahudi. Dan ia menawarkan sejumlah uang kepada Kekaisaran Ottoman yang saat itu sedang menghadapi tantangan dari Eropa. Tetapi tawaran itu ditolak. Akibat dari gagalnya Herzl meyakinkan Kekaisaran Ottoman, dia mulai mendekati musuh Kekaisaran Ottoman, yaitu Rusia dan Inggris. Meski gagal mendapatkan keyakinan dari Rusia, ia berhasil mendapatkan tawaran daerah dari Inggris. Tapi, tawaran wilayah itu bukan di Palestina, melainkan di Uganda. Tentu saja tawaran tersebut ditolak oleh Herzl. Namun, sangat disayangkan, pada tahun 1904, ia meninggal dunia, sehingga ia tidak dapat melihat terwujudnya impian tersebut. Pada tahun 1914, kelompok Zionis terbagi menjadi dua kubu, di mana bagi orang Yahudi yang sudah menetap di Palestina menganggap bahwa Kekaisaran Ottoman adalah harapan terbesar mereka dari ancaman Inggris yang mendukung bangsa-bangsa Arab. Sementara Zionis yang berada di Eropa merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Kekaisaran Ottoman. Maka dari itu Inggrislah yang harus didukung. Kekaisaran Ottoman beserta dengan Jerman turut berperang melawan sekutu. Inggris yang merupakan bagian dari sekutu tersebut merespon hal ini dengan mendukung nasionalisme bangsa-bangsa Arab agar memberontak pada kekuatan sentral Kekaisaran Ottoman. Salah satu dari Yahudi yang mendukung Inggris, Saint-Germain, yang merupakan seorang ilmuwan sekaligus pemimpin gerakan Zionis dari Yahudi Eropa, melobi Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Arthur James, untuk memberikan sepetak tanah bagi bangsa Yahudi apabila Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman, dan Balfour menyetujuinya. Hingga akhirnya pada tahun 1918, Inggris terbukti berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dan tidak hanya itu, Inggris diberi mandat dan Liga Bangsa-Bangsa untuk berkuasa di atas seluruh tanah Palestina. Dengan demikian, Inggris memulai kebijakan yang seakan mengingkari janjinya terhadap bangsa Yahudi. Dan pada tahun 1921, Inggris membentuk kerajaan Transjordan, dan kerajaan ini bukan untuk negara Yahudi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dewi Puspa Maharani. Terima kasih. Baik, terima kasih Nuraini atas penjelasannya mengenai lahirnya negara Israel. Selanjutnya saya akan mempersilahkan rekan saya Afla untuk menjelaskan awal konflik yang terjadi antara bangsa Yahudi di negara Arab. Kepada Afla Lufia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Afla akan menjelaskan mengenai awal konflik bangsa Yahudi di negara Arab. Akan ekstremisme kelompok Yahudi. Pengingkaran janji Inggris terhadap bangsa Yahudi memantik nasionalisme ekstrem yang dimana bangsa Palestina menginginkan kemerdekaan di tanah mereka. Dan di sisi Yahudi yang semakin tidak percaya dengan Inggris dan membenci bangsa Arab, konflik bangsa Yahudi di negara Palestina semakin meningkat hari demi hari. Tingkat kekerasan semakin meningkat, menyebabkan seorang ekstremis bernama Vladimir Jabotsky membentuk sebuah misili Yahudi bernama Hagana dan mempercayai bahwa kaum Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab karena sudah banyak negara Arab di Timur Tengah, dan juga tidak boleh percaya dengan negara manapun termasuk Inggris. Dengan meningkatkan kedatangan Yahudi di Eropa, kekerasan pun turut bertambah. Pada tahun 1939, Inggris mulai kewalahan akan konflik antar Arab dan Yahudi di Palestina. Dia memutuskan untuk menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina. Di tahun yang sama, Jerman baru saja dikuasai oleh partai Nazi yang berambisi untuk memburu seluruh orang Yahudi di dunia. Bukan hanya itu, pandangan ekstrem dari Vladimir Jabotsky mendapat banyak dukungan dari orang Yahudi. Kelompok teror Yahudi pun mulai terbentuk guna membantai perwira Inggris yang dianggap menghambat imigrasi Yahudi ke Palestina. Mereka juga menyebar teror di tanah Arab. Ekstremisme ini membuat beberapa tokoh Yahudi seperti David Ben-Gurion mengancam tindakan mereka dan mendorong Inggris dan beberapa dunia untuk mengesahkan pembentukan negara Yahudi demi menghentikan segala kekacauan di Palestina ini. Inggris mulai kewalahan dengan konflik di tanah Palestina, hingga akhirnya Inggris menyerahkan negara ini ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bawah United Nations Special Commission on Palestine, Palestina akan dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bangsa Arab, dan khusus kota Yerusalem dipegang oleh PBB.
Hingga pada tahun 1947, pemungutan suara dimulai. Hasilnya, 33 negara dari 57 negara setuju soal pembagian tanah ini. Hingga akhirnya impian Zionisme tercapai. Dunia mengakui keberadaan Israel meski tidak semua. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan kemerdekaan sehari sebelum Inggris menyerahkan mandat ke PBB. Dan Yahudi juga memproklamasikan berdirinya negara Israel di kota Tel Aviv dan kemudian menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang sehari kemudian diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara yang berdaulat. Tanggal 15 Mei 1948, Inggris mulai meninggalkan Israel dan Palestina. Selang beberapa jam, kemudian beberapa negara Arab yang menentang berdirinya Israel seperti Irak, Mesir, Suriah, dan Jordan mengirim pasukan untuk menyerang Israel dan terjadi selama hampir 1 tahun dan berakhir dengan gencatan senjata. Akhirnya pada tahun 1949, Israel menandatangani perjanjian dengan beberapa negara Arab. Perang Israel-Arab pertama dan berakhir. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdirinya Israel, populasi kaum Yahudi meningkat drastis, terlebih gerakan Zionis yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama David Ben-Gurion bersifat agresif. Di era 60-an, Israel semakin agresif usai berperang selama 6 hari di Israel, yang dimana mereka merebut sejumlah wilayah di tanah Palestina seperti wilayah tepi barat, jalur Gaza, semenanjung Sinai, dan daratan tinggi Golan. Konflik kaum Yahudi di negara Palestina semakin memanas pada tahun 1977, di mana Perdana Menteri Israel Menachem Begin membangun pemukiman kaum Yahudi di tepi barat dan jalur Gaza. Kemudian memaksa warga Palestina keluar dari daerah tersebut. Dan di tahun 1993, Palestina dan Israel menandatangani perdamaian Oslo, di mana Palestina diberi kemenangan semu untuk memiliki otoritas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Hingga tahun 2000-an, konflik mulai mencuat, bahkan militer Israel tak segan melancarkan dengan dalih menghancurkan basis perlawanan meski warga yang tak berdosa akan menjadi korban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih Afla atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada rekan saya bernama Natasha Alfitri untuk menjelaskan sedikit mengenai konflik terbuka antara Palestina dan juga Israel. Dan juga kami akan menjelaskan sedikit mengenai dampak-dampak apa saja yang terjadi pada konflik kali ini. Saya kepada Natasha Alfitri, saya persilakan. Baik, terima kasih Dewi. Di sini saya akan menjelaskan terkait konflik terbuka. Namun sebelum saya menjelaskan, berikut saya tayangkan sebuah berita mengenai konflik Israel dan Palestina. Kita akan awali pemirsa dengan informasi dari mancanegara. Israel kembali melancarkan serangan udara ke Palestina saat umat muslim di negara itu merayakan Idul Fitri 2021. Rudal Israel menghantam sebuah bangunan di kota Gaza, membuat bangunan berlantai 5 itu runtuh seketika. Serangan udara baru yang dilakukan Israel ke Palestina disebut sebagai tembakan rudal peringatan. Militer Israel sempat menelpon pemilik bangunan tersebut memintanya untuk segera mengevakuasi diri. Menurut pemilik bangunan, militer Israel menuding bangunan berlantai 5 itu menjadi kantor intelijen yang digunakan oleh Hamas. Beberapa saat setelah ledakan terjadi akibat rudal Israel, sebuah ambulans datang untuk melakukan evakuasi dan memeriksa kemungkinan adanya korban. Sebelumnya, polisi Israel dengan perlengkapan anti huru-hara melemparkan granat kejut ke Masjid Al-Aqsa untuk membubarkan warga Palestina yang melemparkan batu ke Bukit Bait Suci di Yerusalem pada Senin malam waktu setempat. Masjid Al-Aqsa berada di puncak bukit yang merupakan tempat suci dalam Islam dan yang juga menjadi tempat suci bagi orang Yahudi. Konflik terbuka Palestina-Israel belakangan ini telah menyita perhatian media. Pasalnya, konflik yang meningkat intensitasnya pasca Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan perang selama 11 hari itu telah mengakibatkan 248 orang tewas. Di antaranya 66 anak kecil, 39 perempuan dan 17 orang lansia, serta 2.000 orang luka-luka. Sekitar 17.000 rumah rusak dengan kondisi hancur, total dan kerusakan berat atau ringan. Berkembangnya konflik terbuka Palestina-Israel tersebut dipicu oleh peristiwa di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Sebelum Idul Fitri, warga Palestina yang bermukim di wilayah Sheikh Jarrah dan terancam digusur oleh otoritas Israel melakukan aksi protes di kompleks Masjid Al-Aqsa dan kemudian direspon dengan kekerasan oleh Israel.
Walau tidak ada yang tewas dalam peristiwa itu, serangan yang dilakukan mengakibatkan puluhan orang terluka dan kerusakan di sejumlah bagian komplek Al-Aqsa. Kekerasan tersebut telah berkembang yang berujung pada pertempuran antara Hamas dan militer Israel. Konflik terbuka Palestina dan Israel tersebut, meski saat ini telah gencatan senjata, menimbulkan keprihatinan internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonius Guterres menilai pertempuran kali ini sangat mengerikan, dan jika konflik tersebut terus berlanjut, maka akan menimbulkan implikasi yang luas. Tidak saja akan krisis keamanan dan kemanusiaan di Palestina dan Israel, tetapi juga kawasan. Sementara konflik terbuka Palestina-Israel sudah beberapa kali terjadi dan berpotensi akan terulang kembali. Kemudian mengenai dampak konflik Palestina dan Israel. Beberapa dampak dari konflik Palestina dan Israel bagi dunia internasional diantaranya, yang pertama, munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam. Yang kedua, munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Yang ketiga, terjadinya krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Yang keempat, timbulnya perselisihan antara umat beragama. Yang kelima, banyak nyawa yang hilang. Yang keenam, dan hilangnya harta benda yang dimiliki masyarakat akibat konflik, hancurnya perekonomian masing-masing negara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha atas penjelasannya. Kali ini saya akan menarik kesimpulan bahwasannya adalah keinginan bangsa Yahudi untuk memiliki negara sendiri semakin diperkuat untuk menghindari tindak diskriminasi dan juga pembantaian bagi bangsa mereka. Sehingga bangsa Yahudi melalui petinggi-petingginya berusaha untuk mendapatkan sepetak tanah dari negara-negara besar untuk mendirikan negara bagi bangsa Yahudi. Konflik terbuka antara Israel dan Palestina ini sangat mungkin terjadi ketika Israel sebagai pihak yang melakukan pendudukan atas wilayah Palestina melakukan kebijakan sepihak yang merugikan warga Palestina, seperti melakukan pembangunan pemukiman warga Yahudi secara ilegal di wilayah Palestina. Tindakan Israel yang mengabaikan hak-hak bangsa Palestina dan juga tidak menghormati hukum internasional tidak bisa dibiarkan terus berlanjut dan diberi ruang terus-menerus dilakukan oleh Israel karena hanya akan melahirkan konflik terbuka dengan Palestina secara lebih lanjut. Oleh karena itu, meskipun tidak mudah dilakukan, aksi kolektif internasional untuk memaksa Israel agar patuh terhadap hukum internasional dan kesepakatan internasional lain terkait penyelesaian konflik Israel Palestina perlu kita terus suarakan dan diupayakan oleh masyarakat internasional, dan salah satunya adalah Indonesia akan menjadi bagian dari penyuaraan hak tersebut. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai konflik antara Palestina dan Israel. Saya Dewi Puspa Maharani mewakili kelompok 1 pengantar hubungan internasional. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau bila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan dan